Filsafat emanasi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud dari zat yang wajibul wujud. Emanasi dapat pula disebut dengan istilah pancaran. Nama lain dari teori ini adalah teori urut-urutan wujud. Intisari filsafat ini adalah tata urutan dari proses terjadinya semesta alam ini. Al-Farabi membangun teori ini di atas dasar dari filsafat Aristoteles, Plato, dan Zeno, yang kemudian diolah dan diselaraskan dengan ajaran Islam. Kesimpulannya adalah bahwa sejak azali sudah ada segala sesuatu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebab bagi adanya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan Ia mengakibatkannya timbulnya akal pertama yang beremanasi dari wujudnya. Akal pertama ini dinamai dengan wujud kedua yang juga mempunyai substansi atau first intelligence. Oleh karena itu, keluarnya alam dari Tuhan dapat dikatakan terjadi tanpa gerak, karena emanasi adalah pekerjaan akal semata-mata. Pendapat ini memiliki justifikasi amat tinggi bila dihubungkan dengan Al-Quran yang berbunyi, Innama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Quran Surah Yasin ayat 82. Kemudian wujud kedua atau akal pertama juga berpikir tentang dirinya dan dari situ terpancarlah langit pertama, yaitu langit pada bagian luar dari seluruh langit yang terdiri dari 7 lapis. Dari urutan akal-akal itu keluarlah langit-langit seterusnya yang dilengkapi dengan jiwanya masing-masing. Teori akal ini berhenti pada akal ke-10. Akal ke-10 mengatur dunia yang ditempati manusia. Akal ke-10 ini sangat erat hubungannya dengan apa yang disebut takdir atau hukum alam atau natural law atas makhluk-makhluk yang ada di dunia. Tentang qadimnya alam, Al-Farabi mengikuti Aristoteles agar tidak keluar dari ajaran Islam, maka pendapat Aristoteles tersebut disesuaikan dengan ketentuan Islam tentang penciptaan. Al-Farabi berusaha menyucikan Tuhan dari bilangan dan materi dan mengemukakan teori akal, tetapi ia tidak menjelaskan mengapa alam kebendaan keluar dari akal tidak berbeda yang disebut akal pertama atau wujud kedua itu. Teori pancaran ini dapat dianggap sebagai suatu bukti bahwa Al-Farabi berkeyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang dikehendakinya dengan serta-merta dapat terwujud sesuai dengan kehendaknya. Memang sekilas tampak dalam konsep Al-Farabi ada persamaan antara Allah dan ciptaannya. Benda-benda yang diciptakan secara berurutan itu disebut dengan sesuatu wujud, sedangkan Allah juga wujud. Namun di antara kedua wujud itu ada perbedaan yang asasi yang disebut dengan istilah wajib al-wujud bagi Allah sebagai khalik, dan mukmin al-wujud bagi ciptaannya yang lazim disebut makhluk. Allah disebut sebagai zat yang wajib al-wujud karena akal manusia tidak akan mampu menegasikan adanya. Sedangkan makhluk yang mukmin al-wujud adalah sesuatu yang ada dan pernah tidak ada, kemudian sebagai sesuatu yang ada dan akan terhenti adanya. Tiap-tiap sesuatu yang tidak wajib ada diadakan oleh yang wajib ada atau wajib al-wujud, yaitu beralih dari mungkin ada kepada ada. Maka setiap sebab itu mempunyai sebab kausalitas lain pula sebagainya yang mendahulukan. Maka setiap sebab itu mempunyai sebab kausalitas lain pula sebagaimana yang mendahulunya, sehingga segala sesuatu ada sebabnya. Tiap-tiap sesuatu yang tidak wajib ada diadakan oleh yang wajib ada atau wajib al-wujud, yaitu beralih dari mungkin ada kepada ada. Maka setiap sebab itu mempunyai sebab kausalitas lain pula sebagaimana yang mendahulinya, sehingga segala sesuatu ada sebabnya. Jadi singkatnya, bila adanya makhluk ditelusuri dari sebab ke sebab, pada akhirnya penelusuran itu akan sampai pada sebab yang pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebab pertama, dia tidak terjadi karena sebab apapun, karena padanya terpusat segala sebab-sebab itu. Sebab pertama ini adalah esa, sederhana tidak berubah. Andaikan adanya berulang kali atau berubah, berarti dia berubah-ubah, dan ini berarti harus membahas
sebab mengapa ia berbeda, padahal semua sebab sudah berhenti padanya. Berdasarkan argumen ini, maka dapat disimpulkan bahwa ia disebut sebagai sebab yang tidak disebabkan oleh sesuatu selain dia. Sampai di sini tampak jelas jurang pemisah antara Allah yang wajib al-wujud sebagai khalik pencipta dan alam yang bersifat mukmin al-wujud itu sebagai yang diciptakan atau makhluk. Dari jurang pemisah itu akan dijembantani oleh kontinuitas kosmologis menurut sistem emanasi. Filsafat logika. Istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari suku kata logos yang berarti kata atau pikiran yang benar. Sebagai sebuah disiplin ilmu, logika pada awalnya berkembang di Yunani. Oleh sebab itu, istilah-istilah dalam logika hingga hari ini tetap dikenal dalam bahasa Yunani. Tokoh pertama pengembang ilmu ini adalah Aristoteles. Walaupun sebenarnya ilmu ini sudah lama ada, tetapi ia tersusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang baku sebagaimana diuraikan dalam buku Organon. Dari kalangan muslim, orang yang telah cukup banyak menaruh perhatian pada disiplin ilmu ini adalah Al-Kindi, tetapi menjadi sempurna di tangan Al-Farabi hingga kepadanya diberikan gelar guru kedua setelah Aristoteles. Menurut sebagian ahli, yang kali pertama menyebut ilmu logika Arab dengan istilah ilmu mantik adalah Al-Farabi. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, logika ialah seni, sebab logika pada umumnya memberikan pemikiran yang besar dan mengarahkan manusia secara langsung kepada kebenaran serta menjauhkan dari kesalahan-kesalahan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa logika merupakan salah satu alat untuk berpikir benar. Bahkan kebanyakan ahli mengatakan bahwa logika merupakan salah satu alat terpenting dalam kajian filsafat, karena di dalamnya terdapat aturan-aturan berpikir yang benar, sekaligus sebagai alat untuk melakukan koreksi dan analisis terhadap produk pikir pihak atau orang lain. Dalam hal ini, logika berhubungan erat dengan bahasa. Logika ialah alat untuk dapat berpikir benar, sedangkan dalam proses berpikir itu, manusia memerlukan bahasa sebagai satu alat penting. Al-Farabi memberikan garisan yang jelas antara keduanya. Di satu sisi, tata bahasa selalu berkenaan dengan aturan-aturan bahasa, sedangkan bahasa itu berbeda-beda. Sedangkan di sisi lain, logika berkaitan dengan jalan pikiran manusia yang selalu sama di mana dan kapanpun, dan dalam kondisi apapun juga. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan logika secara baik dan benar, tentunya diperlukan penggunaan bahasa secara baik dan benar, serta penguasaan ilmu hukum-hukum logika itu sendiri. Selanjutnya, tentang agama dan filsafat. Menurutnya Al-Farabi, keduanya itu tidak bertentangan. Alasannya, keduanya mengacu kepada kebenaran, sedangkan kebenaran hanya satu. Kendati pun posisi dan cara memperolehnya berbeda-beda. Kalaupun terdapat perbedaan kebenaran antara keduanya, perbedaan itu tidak dapat hakikatnya. Perbedaan itu tidak pada hakikatnya, dan hal ini bisa diatasi dengan penerapan takwil filosofis. Dan demikian pada hakikatnya filsafat Yunani tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian, hal ini tidak berarti Al-Farabi mengagungkan filsafat dari agama. Ia tetap mengakui bahwa ajaran Islam mutlak kebenarannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ruang Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.